mudah-mudahan di ruangan ini bisa muncul orang dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, yang bisa memberikan alternatif bagi bangsa ini, bahwa ada hal yang berkaitan dengan kesusastraan, rasa budi pekerti, terutama bagi para politisi. Mungkin kalau saya bicara begini di kalangan teman-teman politisi mungkin aneh begitu, padahal sensitivitas itu sangat penting sekali untuk menjadi penahan atau peredam ketika nafsu atau keinginan yang berlebihan untuk hidup yang luar biasa. Sebagai contoh kasus yang terakhir, ketika berita ini mengharu biru persoalan yang menyangkut salah seorang pengurus partai besar, anaknya baru umur 32 tahun, kalau lihat rumah, mobil, dan sebagainya, inilah sebenarnya cerminan dari bagian mayoritas kita bahwa ingin hidup yang seperti itu, cepat kaya, cepat terkenal, cepat punya kekuasaan, tetapi menghalalkan berbagai cara yang ada. Nah, itulah yang mungkin bagian dari hal yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, bagaimanapun sebagai politisi kadang-kala melihat yang seperti itu penuh dengan rasa gemas, marah, kecewa, termasuk rasa malu sebagai anggota DPR. Benar-benar ini saya rasakan secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke omongan Pak Pram tadi yang berbicara tentang bahwa ada baiknya orang-orang politikus membaca fiksi, mengenal sastra agar memiliki kadar sensitivitas yang tinggi. Ini mengingatkan saya, kalau saya sedang mengajar sastra, menulis kreatif, atau bahkan di Twitter saya, ada yang sering bertanya kepada saya, bagaimana sih menjadi penulis, bagaimana sih menjadi pengarang tepatnya, karena menulis dan mengarang adalah dua hal yang berbeda. Mengarang adalah mengarang fiksi, sementara menulis adalah non fiksi. Jawaban saya sebenarnya satu, tapi ini membidik semua dan merangkum semua pertanyaan-pertanyaan bagaimana menjadi pengarang, yaitu sebelum seseorang menjadi pengarang, dia adalah seorang pengamat yang baik. Pengamat yang baik itu berarti adalah dia bisa memiliki spektrum emosi manusia atau spektrum emosi orang lain yang begitu luas dan cakupannya tebal, dalam, tinggi, dan panjang. Karena kalau kita menyebut saya sedih, sedih itu memiliki spektrum emosi yang berbeda-beda. Bisa terjadi kamu sedih karena diputus pacar, bisa jadi kamu sedih karena dikhianati teman, bisa jadi kamu sedih karena ditikam punggungnya oleh teman kantor atau bos atau siapapun itu. Sehingga spektrum emosi itu berlapis-lapis tebal, dan setiap manusia memiliki spektrum emosi yang berbeda-beda tergantung bagaimana dia dilahirkan dan bagaimana dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan bagaimana lingkungannya beradaptasi dengan dirinya itu. Nah, seorang penulis yang baik, seorang pengarang yang baik harus sensitif terhadap keberagaman emosi manusia ini. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pengamatan yang sangat jeli di lingkungan sekitar, di lingkungan rumahnya, dan bahkan juga untuk dengan sahabat-sahabat atau keluarganya yang lain. Itu adalah tindak pengamatan. Satu hal lagi, membaca sebenarnya juga adalah salah satu proses untuk menjadi pengarang yang baik. Makanya tadi disebut Mas Pram senang membaca dan spektrum bacaannya luas sekali dari ujung sampai ke ujung. Jadi saya setuju sekali dan senang sekali memang bahwa sastra itu pada dasarnya tidak hanya untuk kaum muda, walaupun memang kaum muda sewajarnya diperkenalkan pada sastra dari awal sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih peka kepada sesamanya dan kepada masyarakat, dan juga lebih luasnya kepada negara. Untuk orang-orang yang sudah dewasa, yang mencapai akil balik dan sudah bekerja dan lain sebagainya, sastra akan melembutkan bagian-bagian yang keras dari sisi manusia, sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih tepat selera ya kepada sesamanya. Oke, mungkin dari saya cukup dulu. Kita bisa pindahkan ke mic-nya ke ke Mas Willy. Oke, ke Mas Willy, nanti kita lanjutin obrolan bincang-bincangnya. Terima kasih.